Selamat datang di podcast Titik Kumpul. Titik Kumpul Podcast. Dan kali ini di episode pertamanya Titik Kumpul Podcast bakal ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa? Bakal ngobrol-ngobrol masalah tentang apapun gitu, masalah Kayak apa? Yang viral-viral enggak? ya mungkin bakalan kita bahas sih itu, tapi kayaknya itu nanti dulu dah. Oh, oke. Sekarang ngomongin yang masalah kita aja nih. Masalah gua. Masalah kita. Emang gua punya masalah sama lu? Kita Iya, gua punya masalah enggak sama lu? enggak, maksudnya kan mah emosi mulu sih. Ya terus masalah kita maksudnya? Masalah kita nih, masalah gua sama kita, maksudnya masalah Nah, tentang kan yang ada berdua di sini kita. iya kita. Berarti masalah gua sama lu. Iya, Ya terus masalah gua apa sama lu? kita kan banyak. Iya, kan di sini ada dua doang. Lu sama gua. Kita. Iya, Iya. kita kan punya masalah. Iya. Kita itu nggak cuma kita sama kita. Gimana sih anjing? Masalah Gini. gua, masalah tentang apapun gitu yang bisa didiskusiin ya kita diskusiin gitu kan. Masalah semuanya gitu Iya, kita. sekalian curhat kan bisa. Oke, di oke. podcast kayak gini misalkan gue punya masalah nih tentang complicated hidup gue nih, gue bisa sharing kayak gini, nyari pengalaman, Bisa jadi tukar pikiran. jadi kayak suara lu tuh terbuka di mari. Suara iya Bisa keluar lah bisa gitu. keluar. Iya, lu tahu sendiri gue kalau ngomong kan rada belibet gitu ya. Ya mungkin di podcast ini jadi wadah gue buat belajar gimana cara ngomong yang lancar, cara lu berbicara menyampaikan sesuatu untuk semuanya. Iya, cara penyampaian yang enak. Oke. Storytelling yang bisa diterima itu, di ngertiin gitu, Bay. Iya, sip. Jadi makanya podcast itu menurut gua masturbasi pikiran sih. Masturbasi pikiran. Berarti mengeluarkan pikiran apa yang ingin kita bicarakan gitu. Iya. Nah, maksud masturbasi pikiran menurut gua tuh kita keluarin apa yang emang harusnya kita keluarin. Karena kalau kita pendem terus nih pikiran kita nih, kita jadi uring-uringan, tau gak lu? Uring-uringan bahasa Betawinya apa itu? Geringsangan. Iya, makanya Geringsangan be, lu jadi bocah ya. Iya, emang apa sih lu? Iya. Ini mah saya pengen masturbasi. Sebelum kembali ke topik lagi, gue pengen Gimana? kenalan dulu nih. Iya, buat iya. yang belum kenal kita nih Iya, semuanya. by the way, Kalau Lu siapa? gua dulu apa lu dulu? lu lah, Gua dulu. Iya. Oke, gua Bayu Bayu. dari tim Titik Kumpul Pixtur. Di bagian apa tuh di Titik Kumpul itu? Gua mungkin di bagian videographer, bisa disebut videographer. Videographer ya? Ya, videographer Kameramen, atau kameramen atau sutradara, produser, semuanya ada gua. Bayu. Tapi bocah manggil lu hitam. Karena gua hitam. Oh iya, berarti lu nggak marah kalau bocah manggil? Oh enggak. Itu emang fisik gua hitam. Nggak masalah. Kalau teman-teman lu manggil lu hitam nggak marah? Nggak masalah. Kalau ada mas-mas lewat gitu, nggak kenal, orang random gitu, Iya. jalan, hitam lu, marah nggak lu? Enggak. Ya gua marah gua. Gua enggak. Jadi siapa aja yang kenal aja enggak Ya, karena ngata-ngatain gua gua. hitam. Kecuali dia putih lu. Nah, itu dia ngina gua. Bener nggak? Bener. Iya. Berarti lu berdamai sama diri lu. Iya, gue berdamai sama diri gue. Kalau misalnya nih gue jalan nih, jelek hitam lu, Iya. biarin. Gak apa-apa emang. Nggak apa-apa. Emang hitam ya Iya. kan? Kalau kecuali dia nih, putih ganteng. Nah, itu dia menghina gue, baru gue marah. Marah gitu. Marah. Kalau lu di tim Titik Kumpul sebagai apa, Jo? Di tim Titik Kumpul gua sebagai nggak jelas gitu, Bang. Enggak. Gua di sini sebagai DOP-nya Titik Kumpul. DOP itu apa? DOP itu apa ya? Bisa dibilang Kreatif. yang Kreator apa yang lain? bukan DOP itu lebih ke bertanggung jawab sih. Oke, bertanggung jawab Lebih sebagai semuanya ke tim bertanggung jawaban di ya pokoknya gitulah, ada tanggung jawabnya. DOP itu apa ya pokoknya kalau kita gue yang bertanggung jawab nih kalau ada yang apa-apa nih ya, bagilah. Itu ada. Oh iya, Minum aja. jadi kalau misalnya Titik Kumpul mau bikin video gitu, mau bikin proyek baru,
ya mungkin gue yang bakal bertanggung jawab kalau nanti ada apa-apa nih. Oke, Kayak ngerti minta gua. izin segala macamnya. Misalnya kita kayak collab atau yang lain-lain lah. Ya, iya endorse. gitu. Berarti lu yang mengurus semuanya ya kan? Jadi Ya enggak gue juga semua yang Iya, ngurus, maksudnya kan banyak teman-teman di belakang. iya, yang ngurus tanggung jawabnya itu lu intinya kalau gitu. tanggung jawab iya, Oke, kalau oke. izin segala macam tuh gue tuh. Jadi itulah kelebihan kita berdua guys gitu. Ya by the way nama gue Jo, ya dari tadi dia nggak nanya nama gue sih. Tadi kan gua di sini kan nama lu Jo. Enggak, bukan belum. Oh ya udah, kenalin nama dia Johari. Iya. Dipanggil Bejo. Iya Bejo. Tapi bukan orang Jawa, gue orang. Bukan Betawi. orang Jawa. Dia Bejo itu Artinya apa sih kalau Bejo dalam bahasa Jawa? Untung kan? nggak tahu gua. Nah, kan lu orang Jawa. Gua lahir di sini soalnya. Oh, darah doang. Darah doang Jawa. Turunan sih. Tuh. Jadi gimana nih kita baik? Kan kita udah kenalan. Terus Kenalan. Terus kita mau bahas. Mungkin Enggak. lu yang mau bahas. tujuan kita bikin podcast itu apa dulu? Tujuan kita bikin podcast. Kalau menurut gua ya, Ah, ya itu tadi yang apa yang lu bilang sih sama kalau dalam pemikiran gua gitu ya. Mungkin ini buat konten kita juga. oh gitu. Nah, kalau gua dibuat di konten di titik kumpul Big Store gua, ya kan. Titik kumpul kan kita kan udah punya banyak kayak misalnya web series atau yang lainnya gitu ya, film lagi mau ngegarap ya kan. Nah, Baru satu mungkin episode. Baru satu episode. ya maksudnya antara. Tapi Nah. banyak. Iya. Apa kan? Nah, tapi gua punya ide mungkin bikin podcast. Jadi kayak teman-teman gua kan banyak, teman-teman lu juga. Nah, itu misalnya kita bisa bertukar pikiran juga yang perlu Iya. bilang. Nanti juga podcastnya Titik Kumpul punya segmen namanya The Meet ya, Bay. The Meet namanya, The Meet itu dimana kita ngundang satu bintang tamu atau ghost star nih, Gue start bener kita wawancara nih di sebagai titik kumpul. kenapa kita wawancara karena dia nih kita anggap berpengaruh gitu ya. Berpengaruh mungkin ya, kayak teman-teman kita banyak sih Ya, sebenarnya. bisa kita ambil sebagai pengalaman ceritanya. Nah, benar, kayak misalnya ya udah nggak usah ceritain lah. pengalamannya ya. Ntar kalau Pokoknya misalnya gue ceritain sini siapa aja gue ceritain ntar eh, spoiler apa? spoiler. Spoiler nggak seru ya kan? Ya nanti tungguin aja kali. Tungguin aja. Berarti lu harus maksudnya ya subscribe. Ya. Subscribe jangan lupa tuh. Like dan komen. Serada. Standar banget ya kayak gitu ya. Lu kalau mau subscribe enggak ya nggak apa-apa sih silakan. Karena konten kita juga nggak begitu mendidik kan. Enggak, kalau mendidik mah bukan di sini. Jadi di mana dong? Lu kalau mau konten mendidik, Di mana tuh? lu download Ruang Guru. Oh iya benar ya. Di Ruang Guru ada namanya rumus Pitagoras ya. Itu mendidik Lu gua. tahu gelombang apa sih? Gelombang tsunami. Gelombang biok. Banyak lah. Itu Iya. kontennya mendidik. Oh gitu. Di Ruang Guru ya. Ruang Guru. Kalau menurut tuh menghibur gak ya? Kalau dibilang apanya? Konten kita atau Iya, ruang gurunya? Konten kitanya lah kan. Konten Ruang Guru kita. mah Oh, mendidik. Gua pikir yang lu omongin tadi konten ruang guru kan, soalnya kita lagi ngobrolin konten ruang guru. Nah. Atau pikiran gua tuh menghibur atau sama mendidik gitu. kalau Oh, konten- ternyata konten kita Nah, kalau Ruang Guru kan mendidik tuh. mendidik banget ya, mendidik karena dia ya buat orang belajar sih, itu bimbel semuanya ada. Ini ngerekam nggak dari tadi nih kita ngomong. Aman-aman. Nah kalau konten kita ini menurut lu menghibur nggak? Gue sih masih kesini-sininya menghibur sih, tapi gue belum bikin serial Ya itu komedi. kan kata lu kan menghibur, kata orang kan nggak tahu kita. Kata orang nggak menghibur gitu, bodo Kita amat. nggak tahu. Gua Kalau bodo misalnya amat. nggak menghibur, Bodo amat, menurutku menghibur. Karena gue kadang-kadang kalau ngeliat gue temen-temen gue yang main ya, temen-temen gue juga yang main ya kan, Iya. anak-anak titik kumpul juga. Itu tuh menghibur anak-anak, kelucuan Oh, mereka jadi- lah. jadi menghibur dalam circle kita. Nah, dalam circle kita, kalau misalnya ya penonton kita nggak mau bilangnya nggak menghibur atau yang lain ya, itu urusan dia, karena itu yang nonton dia ya kan. Iya, Itu hak dia. Dia juga punya hak buat Dia punya ngomong hak, sesuatu. benar. Jadi ya nggak selalu apa sih. Ya, Ya intinya pokoknya kita menghibur lah. ngelakuin sesuatu selama itu positif ya kita lakuin. Kita aja, lakuin, ya. nah Yang benar-benar. penting kita nggak narkoboy, Nggak narkoboy, miras ya kan, nggak miras, nggak air main- keras gitu. kan. Mau lu gue siram mata lu. siram cairan, Air keras. bukan cairan kan? Ya kan air keras, Ya udah, kekerasan berarti. bukan cairan. Bukan. Air aki berarti kan kakian. Benar-benar. Lu ngerokok dulu. Sambil Iya. ngerokok enjoy jadinya. Santai. Jadi gini Bor, gua ngajakin lu kesini kan emang pengen bikin podcast ya. Dulu gua belum ngerokok. Oh iya, kesabaran aja.
Apa tuh? Ya, jadi gua kan kesini mau bikin podcast ngajakin lu. Sebelumnya kan di awal juga udah diterangin kan. Kita mau podcast Mm-mm. tentang hal apa? Pengen bikin podcast tuh kayak gimana? Kayak siapa ya podcastnya, kayak Deddy Corbuzier gitu kan. Dia bagus. Terus podcast siapa lagi, Raditya Dika ya. Itu senior lah. Nah, berhubung otak gue nggak nyampe ya kan, Otak lu nggak nyampe kayak dia gitu maksudnya? Iya, maksudnya kan otak gue nggak nyampe tuh kayak dia. Cara bicaranya juga kan jauh kan. Sementara kan kita orang ini awam. Nah, bisa nggak ya kita bikin podcast yang maksudnya yang layak ditonton sama didengerin sama sekawanan yang ada di YouTube. Kalau menurut gua apa sih yang layak? Maksudnya ya konten kita yang layak gitu. Iya, maksudnya kita bisa nggak sih layak ditonton sama sekawanan di rumah gitu, kawanan di sekeliling kita, di sekawanan di teman-teman yang menonton kita gini, maksudnya ini layak gak ya ditonton sama orang-orang gitu. Emang gue takut gitu, baik. Emang menurut lu kalau layak nggak layaknya itu kayak gimana? Ya maksudnya kan terus konten gue gitu, konten gue yang lain itu kayaknya nggak layak apa gimana? Enggak, maksudnya gini, layak satu konten itu yang nentuin kan pemirsa ini, penonton. Iya, penonton. Kontennya basi apa gimana gitu ya kan. Nah, gue pengen bikin podcast ini, kita layak nggak ya buat ditonton sama penonton? Lu kalau misalnya kayak gitu, lu itu terbebani buat diri lu sendiri, men. Iya sih emang. Lu kalau kayak gitu kapan mau bergeraknya? Terus kalau misalnya lu nih mau bikin podcast atau mau bikin sesuatu karya lu, lu mikir gitu. Gua mau bikin, misalnya contoh ya kayak gini, gua mau bikin film nih ya. Tapi tonton apa enggak ya? Lu tuh jadinya minder gitu. Iya. Minder buat diri lu sendiri. Ngapain anjing? Minder. Berarti gimana dong? Lah harus lu lawan lah. Apanya dilawan? Ya pemikiran minder lu itu, ketakutan lu itu harus lu lawan. Nah, itu ketakutan. Ngomongin ketakutan itu, gua emang selalu takut buat memulai sesuatu sih. Kayak kita nih pengen bikin podcast nih, gua takut nih. Takut ngomong, apa takut apa? Pertama, takut konten kita nggak layak ditonton. Terus kedua, takut perasaan orang tersinggung sama apa yang kita sampaikan dengan bahasa kita gitu. Terus ngomong, lu tahu sendiri gua kalau ngomong anjing babi gitu kan, semuanya keluar, segala kata macam gantinya udah keluar semua tuh. Di kebun binatang. Iya, passion gua gitu. emang nggak bisa dirubah ya kan. Terus apa lagi udah? Ya itu doang. Itu terus dari situ lu takut gitu, jadinya lu nggak mau bergerak buat itu gitu. Intinya lu tuh takut memulai gitu ya, karena mikirin perasaan orang lain gitu. Ngapain men, gak usah. Kalau lu memulai ya mulai aja. Mulai aja. Kalau orang lain kayak misalnya, wah konten lu basi, sampah apa yang lain gitu ya. Nah itu setelah dia kan yang tadi gue bilang. Setelah dia nggak usah takut lah, kita mau mulai ya mulai aja, itu hak kita. Nah sementara takutan itu masih nggak ada. Takutan lu masih nggak ada. Nah di sini tempat lu buat memulai itu. Nah itu, jadi rasa takut lu tuh perlahan pasti menghilang, men. Iya. Kalau lu kayak gitu, ibaratnya lu misalnya di kamar atau di rumah merenung sendiri gitu, sebenarnya lu punya kreasi atau otak lu tuh pengen ngeluarin ngomong-ngomongan yang lain gitu ya kan, pengen bicara di depan umum tapi lu tuh masih takut, masih ragu, gue pengen ngomong kayak gini, pengen menyampaikan sesuatu ya kan, itu padahal hak lu. Kan negara kita ini negara demokrasi, bukan negara Majapahit nih. Bukan, negara kita negara demokrasi. Setiap orang itu bebas berpendapat. Setiap orang itu mempunyai hak. Nah, tapi ada batasan-batasannya. Ada norma-normanya. Kayak misalnya lu mau mengkritik gitu ya kan. Mau mengkritik, tapi mengkritik lu tuh harus membangun, men. Harus membangun. Gak bisa kita mengkritik doang gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Lu mengkritik doang buat apa gunanya anjing? Emang diri lu apa? Kalau lu kritik nih membangun, nah itu baru. Ada satu nih orang nih gua kritik. Gua nggak mau ngebangun dia. Ya lu kritik itu jatohin itu intinya. Lu kritiknya jatohin. Oh itu udah termasuk ngejatohin orang. Tapi lagi ngekritiknya di depan umum. Depan gitu ya. Wah itu. Tapi tergantung orangnya. Orang itu beda-beda, men. Kalau dalam pemikiran gue sih gitu. Kalau misal ada yang baperan. Baperan.
Karena kan namanya hati orang kan kita nggak tahu. Nah, itu dia namanya hati orang, kita nggak tahu, ada yang baperan. Mungkin kalau gua dikritik gitu ya. Kalau gua mah bodo amat. Kalau gua, tapi lu kalau ada yang kritikan membangun lu saring kan? gua sharing, gua ambil Saring, dari ambil. dia. Misalnya dia nih kayak gini, contoh kritikan dia. Gimana? Apaan sih lo anjing konten, tapi misalnya apaan sampah konten lu gitu ya kan. Nih gue saranin nih buat lu nih ya, lu bikin konten yang kayak gini nih. Iya. Nah ini lagi bagus nih. Nah itu gue ambil, walaupun dia ngatain gue, itu gue ambil karena dia mengkritiknya membangun gitu ya. Ngasih inovasi buat gue. Ngasih inovasi ya. Iya. Biar kita juga lebih baik lagi. Nah kan, itu kan? dia. Sebenarnya kritik juga penting, Boy. Penting banget. Menurut gue penting. Membangun. Asal membangun. Lu minum mulu, awas apa ngomong mulu dari tadi. Mulut gue bubut kadal. Mulut gue bubut lambung. Mana kagak ada kopi lagi dah. Nah itu lu kata ada ngopi. Air. Nah terus gimana sudut pandang lu kalau orang-orang tersinggung apa yang kita sampaikan? Apa yang kita omongin? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya itu sih hak kepribadian lu masing-masing ya. Kalau misalnya lu tersinggung atau gimana ya, iya. Itu hal wajar. Misal kita ngomongin satu hal nih, sementara orang lain yang kita omongin itu tersinggung sama kita, sama omongan kita. Iya. Itu sih kalau menurut gue sih itu hal wajar lah. Kalau menurut gue, kalau lu mau tersinggung ya itu terlalu. Gue mah gitu mikirnya bodo amat. Iya sih. Ya masa kita terus kalau misalnya lu kayak gitu dulu. Iya oke, siap. Bisa gini ya. Gue udah emosi nih sama lu nih lama-lama nih. Apa? Emosi gue. Slow bang. Slow apa ngap? Jadi gini, misalnya kita bikin konten. Bikin konten kayak gini nih, podcast. Terus gimana? Buat orang lain tersinggung. Iya betul. Terus apa tujuannya maksudnya? Ngapa lu bikin konten kalau misalnya lu mikir ke situ? Oh iya. Kenapa harus tersinggung ya? Iya, kenapa harus tersinggung? Lemahnya hati Anda bukan tanggung jawab kami itu. Ya. Lu kan punya hati, gue juga punya hati. Ya sama-sama, udah lu mau tersinggung kek, lu mau ngedumel kek, ya bodo amat. Iya, lu boleh ngomong, lu boleh tersinggung. Gue juga boleh ngomong, ya kan? Intinya gitu, Jo. Jadi kayak lu nih, pokoknya nggak usah takut lah. Lu mau berkreasi apapun, lu nggak usah takut. Ajar aja, lawan. Kalau lu misalnya takut, lu stuck situ-situ aja, men. Kapan lu berkembangnya? Kapan lu bisa majunya? Padahal tuh inovasi lu, pemikiran lu tuh pemikiran kreatif gitu. Lu anjing, gue lu mau ngapain lu? Tadi kan lu udah beli rokok. Oh iya. Makasih ya. Murah banget anjing harga diri gue. Gitu Jo jadinya Jo. Jangan merasa takut pokoknya buat melakukan hal segala sesuatu apapun. Pokoknya kalau kita mikirin perasaan orang mulu, waktu kita habis mikirin perasaan orang lain buat apaan? Bikin Emang lu gue tanya nih ya. Lu mikirin perasaan orang lain mikirin lu kagak sih? Ya kagak tahu, gue kan ngasih lu makan emang dia? Ya enggak. Ngasih lu jajan nih buat ongkos nih buat lu gawe. Ya enggak. Kayak mak gue lu kalau ngomongin begitu anjing. Nah iya udah ngapain dipikirin gitu loh intinya. Iya bang. Kecuali lu kerja nih, lu kerja. Gua kerja. Nah, lu kerja misalnya diomelin bos lu itu hal wajar. Misalnya karena dia gaji gua kan. Karena dia digaji apa? Gaji gua. Nah, dia gaji lu gitu. Kalau misalnya lu dalam dunia kerjaan ya lu dimarahin bos itu hal wajar, lu ambil pelajarannya gitu. Enggak apa-apa. Ya ini mah kan kita punya kita. Hak kita. Hak kita. Gitu, Jo. Terus gimana ya? Kalau misalnya apa yang kita bikin nih ternyata jelek. Apa jelek ini? Ya misal kita bikin podcast nih. Kita udah usaha gitu macam-macam. Ya udah usaha maksimal lah ya kan. Biar bagus. Biar bagus. Terus dinilai orang jelek. Hasilnya jelek. Orang itu bilang karya lu jelek. Emang dia udah buat karya apa? Kita terima nggak? Kita bisa terima nggak maksudnya? Menurut lu kita? Kalau misalnya di perorangan gue terima. Misal karya lu jelek. Terus tapi balik lagi, lu udah buat apa? Iya benar. Lu udah buat apa? Lu cuman bisa ngomong doang. Nah itu. Sambil pakai avatar Naruto ya. Nggak bisa coba lu kalau. Kecuali lu yang ngomong kayak Reza Arab, lu ngomong konten lu basi. Deddy Kobuser ngomong lu konten lu ngapain? Nah itu baru. Karena dia udah menghasilkan men. Iya. Gitu. Nah
Dari situ baru kita ambil. Kalau konten gua di komen itu tuh orang bangga gua. Gua bangga sih sebenarnya. Bangga gua. Bangga. Biar mengkritik tapi membangun. Tapi kalau gua di komen sama orang-orang yang kalau pakai avatarnya Naruto, ya kan, sambil rebahan, Avatar Naruto nggak ngapa-ngapain di kamar. Anda bikin buat apa Anda di situ? Kita berkarya, Anda cuma bilang-bilang doang, ya kan, sambil rebahan. Tak sementara Anda tidak bikin apa-apa, hanya bikin hati kita kesel, anjing. Pengen gua undang gitu orang-orang kayak gitu anjing. Pengen undang. Rame itu. Studio kita penuh. Sama kayak ini motor Beat dipakai knalpot ember. Bimber. Iya. Maksudnya dia motivasinya apa, Bay? Ya buat gaya-gayaan mungkin. Motor Tapi metik ya. 110 cc. Knalpot balap Ember. Tapi kagak balapan. Ember-emberin doang di jalan. Buat apaan anjing? Itu hak orang. Itu hak orang, cuman ngeganggu. Bener-bener ngeganggu. Pagi-pagi gua lagi ngopi, kopi gua tumpah anjing denger ember. Taibat. Itu nggak ada kerjaan sih sebenarnya. Ya gitulah. Nggak ada kerjaan jadinya ngerjain apa aja. Nah, iya. Kayak ini aja ya, kayak netizen gitulah. Kayak mau hujat-hujat orang gitu ya nggak ada kerjaan. Nah, udah gitu aja. Kita ngomongin konten lagi nih. Konten, oke. Iya. KKI kan kemarin sempet viral tuh. KKI. Oh iya. Aku bukan boneka tuh. Wih mantap tuh. Ternyata Viral. emang boneka. Viral. Dajjal anjing. Lu mau tahu nggak? Apaan tuh? Yang nonton berapa? Berapa? 20 Sekarang? Juta, 20 juta lebih men. Sekarang. Ya enggak, gua enggak tahu. Pokoknya waktu Tapi gua sekarang udah nge-trending satu kan. Enggak. Yang nonton gua, viewsnya. View-nya KKI dulu. Iya. Kemarin. Yang kemarin. Yang trending itu 20 juta lebih men. 20 juta lebih. 20 juta. Itu 27 cucu. Kalau 27 juta jiwa itu setara warga Jawa Barat atau lebih tuh? Wah, separuhnya Separuhnya nonton dia. Separuhnya warga Jawa Barat berarti Separuhnya nonton warga dia semua ya. Iya, lu bayangin anjing. Se-RT kita itu bisa nonton dia semua. RT kita kan cuma berapa ratus jiwa. Iya. Tapi Jawa Barat anjing. tahu semua RT kita. KKI. Nah, kita ini belum tentu di Kenapa ya orang-orang nontonnya kayak gitu ya? Tapi Orang-orang itu kenapa orang-orang malah ngehujatnya kasih KKI-nya bukan kontennya? Kalau menurut maksud lu gimana? Iya, jadi kan gua baca nih di komentar nih. Lagunya anak-anak ya kan. Liriknya Yang di ini ya backsoundnya diodong-odong. suaranya emang Agak gue liat backsoundnya Bang Usup nih yang sering odong-odong, iya yang sering gitu muter-muter di lingkungan kita. Sama itu backsoundnya. Iya emang enak sih kata gua, lagunya mah enak. Lagunya kan anak kecil. Liriknya dewasa. Yang nyanyi bude-bude. Bude-bude aja. Bude-bude, mukanya bude-bude. Sama kumbang gitu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh itu body shaming, gak boleh. Body shaming. Udah gak lucu kalau bercandaan. Kalau lu bicara kayak gitu itu gak boleh. Kecuali lu misalnya menghujat atau mengkritik karyanya. Boleh tuh. Kalau orangnya gua katain bangsat boleh nggak? Nggak boleh. Jangan. Kecuali karyanya ya. Karyanya boleh gua katain tuh. Karyanya tidak menghibur boleh lah. Karya dia tidak menghibur. Enggak, maksudnya karyanya jelek gitu. Boleh. Karyanya dia jelek. Iya. Berarti lebih bagusan karya kita dibanding karya dia. Iya kan nggak tahu kan orang-orang yang nilai bukan kita. Tadi kan bagus. Tadi kan lu ngomong kayak gitu. Gimana? Karyanya dia jelek. Iya, misalkan karyanya jelek, iya. Boleh kan gua ngomong jelek. Iya, boleh. Kan berarti karya. Bukan orangnya jelek, gua nggak ngatain orangnya jelek. Iya, karyanya. Cuman mirip kumbang doang. Berarti bagusan karya kita kan? Iya. Iya nggak tahu kan itu orang-orang yang nilai. Ya sementara orang-orang itu termasuk lu juga. Tadi kan lu ngomong di situ soalnya. Iya kan, gua sebagai orang-orang yang nonton kayak ini, gua boleh ngomong dia jelek dong. Karyanya dia jelek. Iya, boleh lah. Boleh. Berarti bagusan karya kita kan? Ya kan kita nggak tahu. Kan orang-orang yang nonton, bukan kita yang nilai. Orang-orang yang nilai. Yang nilai. Tapi kebanyakan orang-orang nilainya itu salah. Kalau menurut gua. Salah. Iya. Kenapa dia banyak yang nonton? Lu coba lu lihat. Kenapa? Karena ngehujat. Oh, dihujat. Tapi orangnya
orangnya yang dihujat. orangnya yang dihujat. Itu Ya, gara-gara ya kayak yang tadi foto. gitu, orangnya dikatain jelek, gitu. bangsat, Mm-mm. mukanya mirip tawon, lebah madu. Iya anjing ada gua, Iya. mukanya mirip bude-bude. Gua di Iya. komentar baca itu. Lu, Sumpah. lu bacain semuanya. Baca. Buset. Lu berarti lu termasuk fans KKI juga ya? Pentol lovers. Pentol anjing Iya. itu pentol kagak mau dimakan. Iya. Tapi katanya rasanya kayak telur. Padahal mundur. Digigit mundur pentol telur ya. Terus Udah kasihan anjing pentolnya. Tadi gue pengen bahas lagi tuh masalah karya, maksud lu gimana? Gue belum paham juga sedikit. Iya, masalah karya nih. Kita kan misalnya kita udah usaha nih. Usaha semaksimal mungkin. Iya, udah usaha penuh gitu, udah usaha yang kita bisa lah. Tapi hasil kita jelek. Hasil kita jelek dilihat orang apa dilihat siapa? Dilihat orang. Hasilnya, maksudnya hasilnya. Itu menurut diri lu atau Menurut gua pribadi nih. Menurut gua pribadi, Mm-mm. kita udah usaha. usaha semaksimal lah, Iya, banyak udah usaha, pokoknya usaha kita apapun udah itu usaha. supaya hasil kita tuh bagus. Nah, udah usaha, pokoknya udah usaha sampai berdarah-darah dah. Dan ternyata emang hasilnya jelek dilihat orang-orang. Nah, menurut lu Kalau menurut gue sih gimana? itu ya namanya proses. Proses. Iya. Oh, lu termasuk orang yang mendewakan proses ya. Nah, kalau menurut gue itu proses. Tapi kalau gua enggak. Kalau lu enggak? Kalau kita Gue tadi lu nanya gue belum nanya lu. Oh iya. Berarti gue dulu. Iya, oke. Kalau menurut gue itu proses, men. Oh, lu berarti termasuk orang yang mendewakan proses. Iya. Sekarang gini, Gimana? contoh aja kayak pelawak kita Sule. Pelawak Indonesia yang terkenal ya. Ah, Sule. Yang ribet gitu ya. Iya, Sule dia kan dulu ya mungkin dari belum terkenal gitu sampai sekarang. Tapi lu lihat prosesnya, men. Prosesnya. Iya, emang dari karya dia, tapi semangatnya dia. Nah, itu menghasilkan. Nah, Dia itu konsisten ya. konsisten. Nah, kita harus juga kayak gitu. Tapi kan dia konsisten juga belajar. Nah, itu Kita juga harus belajar. kalau misalnya karya lu jelek, tapi lu nggak belajar, udah gitu-gitu aja karya lu. Tetap jelek. Tetap jelek. Tapi kalau lu karya lu jelek di awal, tapi lu mau Berusaha. mengoreksi karya itu, mau berusaha terus berkembang maju. Nah, di situ mulai kelihatan karya lu, mulai dinikmati sama orang-orang Karena karya kita lu. menyaring apa ya, kritik-kritik dari orang. Nah, gitu. itu mengkritik yang membangun. Karena orang-orang juga pasti mengkritik, semua orang kritik. Kayak model macam yang lain-lain lah, Iya. banyak yang kritik. Tapi kalau menurut gue nih, kalau kita ngomongin kreativitas, iya, kita kan lagi ngomongin kreativitas nih. Menurut gue usaha itu nggak masuk hitungan, Bor. Usaha Iya. Nggak Usaha masuk. itu nggak masuk hitungan. yang masuk hitungan, maksud lu apa? Jadinya apa yang masuk hitungan? Kalau dalam kreativitas tuh mau lu berdarah-darah, kalau hasilnya jelek ya udah jelek sih kata gue. Berarti yang menurut lu tuh kreativitas itu yang dihitungnya hasil. Hasil. Ini kan karena kita ini lomba kreativitas bukan lomba usaha. Nah, kayak modelnya kayak gini gitu. Kayak gitu. Dia udah berusaha keras. Dia udah berusaha nih. Hmm. Udah berusaha keras gitu sampai berdarah-darah gitu ya kan, sampai guling-guling di tanah, kayak terenggiling. Kayak terenggiling. Iya. Itu menurut lu kayak terenggiling dia? Kayak kumbang sih. Tapi kalau yang kontennya guling-guling di tanah mirip terenggiling gitu. Jadi dia udah berusaha nih. Berusaha banget tuh dia tuh Udah terenggiling. berusaha gitu, udah berdarah-darah lah. Banyak sih, banyak. Tapi hasilnya jelek. Hasilnya tetap jelek, hasilnya tetap jatuh. Gitu. Tapi yang nonton banyak. Iya. Nah, gua nih boleh dong kalau bilang karyanya jelek, hasilnya jelek, boleh dong ya? Boleh kan? Boleh. Kan kita ngomongin lomba kreativitas. Oke, gue paham. Jadi, gue simpulin ya. Iya, Jadi gini, gimana? lu tuh menghujat, ibaratnya bukan menghujat sih, mengkritik ya kan? Mengkritik itu sebuah karyanya. Iya. Bukan personalnya. Karyanya. Oke. Orang karyanya jelek. Gue bilang jelek gitu kan. Tapi yang nonton banyak. Ya itu emang warga kita aja kan resep yang kayak gitu. Kayak apa? Dinding. Iya, dinding ini emang apa sih? Orang joget-joget meletot doang viral kan? Yang nonton banyak. Iya, yang nonton banyak. Gue juga bingung sama masyarakat Indonesia. Yang bingung kenapa emang Begitu banget apa sih? Yang itu ditonton.
Ya tapi itu hak hak masing-masing sih Jo. Itu hak masing. Kalau misalnya menonton ya itu hak masing-masing dia ya. Itu mungkin itu kreativitas dia hanya sebatas itu. Iya. Tapi lu nggak tahu kan usahanya kayak gimana. Nah, lu nggak tahu prosesnya kayak gimana. Iya. Itu Cuman kalau kita di dalam kreativitas usaha itu gua kagak udah gagal itu menurut gua. Usaha ya usaha. Saya usaha. Hasil yang bagus ya lain cerita. Lain cerita benar. Hasil yang bagus itu lain cerita benar. Terus gimana lagi? Apa ya tadi gua mau nanya? Ya gitu. Yang yang mesti tahu nih. Pertama kan seni itu subjektif ya, Bor. Seni itu subjektif. Oke. Seni subjektif. Ya, terus kalau ini asal luar tadi kagak ada ventilasi apa ya? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Perih mata gua anjing. Belum tidur. Iya, pertama seni itu kan subjektif ya, Bor. Terus gue boleh dong kalau ngomong karya itu jelek. Gue boleh ngomong bahwa karya itu jelek. Karyanya siapa jelek? Karya misalnya karya sebuah karya itu jelek kalau nggak sesuai sama siapa? Tes kita. Gue boleh ngomong dong. Karyanya siapa? Misalnya KKI lah, kan? KKI lagi. Iya. Berarti lu tuh ibaratnya lu tuh masih ngebubet gitu di otak kok masih apa? Ini kok gondok. Iya, gondok. Kalau kata lu gondok nih, ini di leher lu udah gede banget nih kayak gondok. Gede banget, udah gede segini nih. Iya, berarti lu masih gondok sama dia. Kok bisa ya gitu? Kayak gitu, tapi nonton banyak. Iya, kok bisa. Sementara orang-orang kayak yang kemarin tuh yang viral juga lagunya Where gini. Nah, itu baru. Itu namanya karya. Itu baru karya gua. Itu karya bagus. Itu karya. Cuman nggak viral. Nggak trending nomor 1. Nggak trending. Itu nggak trending. Kalah sama KKI. Ya Blackpink aja kalah sama KKI. Iya. Pentolopers. Iya, Pentolopers kalah sama ini apa? KKI kontennya trending nomor 1 di Indonesia kan. Trending nomor 1 di Indonesia. Berapa penontonnya? Lupa gua tadi. 27 ya? 27 juta. Semadura itu, men. Semadura. Lebih. Lu bayangin satu Madura pasti provinsi ya? Madura. Kota itu ya? Kota apa? Ya, provinsi mungkin. Provinsi ya? Apa sih? Provinsi Madura. Itu semuanya nonton. Semua nonton. Jangan kan Madura, baik. Satu Madura. Satu ini aja nih. Afrika nonton itu. Nonton KKI. Iya. Orang-orang mah di Afrika kekurangan air nih, sempet-sempetnya nonton. Gila. Kalau yang lain lo kontennya lo. Aduh, kalah banget. Padahal kontennya crash gitu ya. Konten apa sih? Menurut sih konten apa sih? Enggak, gua tanya. Konsepnya aja bingung. Iya. Pakai baju di Jepangan. Ya. Yang ini ya, yang nari-narinya itu ya? Iya. Yang katanya dibayar 200.000 doang. 200? Iya, trending nomor 1 dibayar 200. 200.000? Katanya. Yang lu nggak nonton Dedi? Enggak, gua nggak nonton. 200.000 trending nomor 1. Coba 27 juta penonton. Trending nomor 1 di Indonesia. Penghasilan pasti banyak itu. Itu bukan gede lagi, men. Itu gede banget. Dibayar 200.000. 200.000. Ih, wah, gila sih. Mentalnya rusak itu ya. Pasti. Astaga. Coba bayangin. Mungkin itu gua rasa 200.000 itu buat beli pentol. Buat beli pentol. 200.000 suruh pakai baju Jepangan. Kayak apa ya? Indonesia. Nyambung gitu konsepnya kayak gimana nih? Nggak kebayang gua. Apa korelasinya di Jepangan sama warung jajanan di emperan Indonesia? Apa korelasinya anjing? Apa gitu maksud gua kagak nyampe. Gua paham. Jadi dia tuh seakan-akan model Jepang tapi di apa? Warung-warung asongan gitu. Warung asongan gitu. Yang dagang pop es, kue tiaw. Apalagi tuh banyak kan. Tapi konsepnya Jepang. Pakai baju Jepang nih. Bawa beca. Apaan sih korelasinya anjing beca sama Jepang? Di Jepang emang ada beca. Cuman pakai kuda. Iya, beca pakai kuda. Iya, di Jepang. Ini udah pusing gua udah. Enggak usah udah. Aduh, bener pusing ya bener. Konten kayak gitu bisa
viral anjing. Konten kayak gini trending aja. mana bisa viral. Itu sih emang udah rezeki masing-masing. Itu rezeki masing-masing. Tapi tetap aja gua nggak bisa terima loh. Nggak terima lu masih. Enggak, gua nggak bisa terima. Kenapa lu nggak bisa terima? Emang? Lu kenapa nggak bisa terima tentang konten itu? Karena kreativitasnya itu yang menurut lu sampai sekarang nggak bisa terima. Iya. Karena apa? Anjing. Karena kontennya dia itu yang menurut lu nggak terima. Iya. Mungkin kalau lu mengkritik dia secara fisik jangan. Ya. Iya. Gua saranin nggak boleh. Kalau kan tadi gue bilang Iya. kayak kumbang Kayak gitu kumbang. kan, kayak bude-bude itu bentuk jokes. Bentuk jokes Jangan itu yang sampai. itu di komen juga banyak banyak yang ngatain komen. Nggak cuman barbar banget nih komen-komennya. itu pentolovers emang gitu semua. Iya, maksudnya dia benci nih sama kakek atau kontennya, Tapi ditonton. ditonton nggak tahu di pause doang, nggak tahu di pause terus komen gitu. Gue denger ini bocah juga nyetel lagu itu. Siapa? Bocah-bocah kecil Ya nggak apa-apa sambil kan, TikTok kan. nggak apa-apa sih kata gue sama Gue bilangin aja lu jangan giling-giling juga ya. kayak terenggiling ya. Boleh nonton, jangan giling-giling. Iya, boleh nonton, boleh. Itu karena kalau lu menonton itu hak mereka. Enggak, lu jangan nonton ini, jangan. Ah, Itu hak mereka. iya. Itu kota mereka, tapi lu harus ingat itu kota. Lu ngabisin kota buat nonton kayak gituan doang. Kota. Lu ngabisin kota buat nonton kayak gitu doang, men. Iya. Tapi apa yang didapat? Kagak ada anjing. Iya, itu giling-giling gitu dapat. Cuman kebingungan doang anjing, Jepangan sama beca anjing sama tukang pop es. Aduh, konsepnya Pak. Ya bener, konsepnya menurut para bener menurut gue juga. Baju Jepang, ada becak, warung pop es. Aduh, masuk akal di mana? Maksudnya apa sih nyambungnya? Korelasinya apa sih? Jepang, tukang pop es. Di Jepang kan kagak ada tukang pop es. Ayo warung Ponunung pop es tuh ada. Itu mah bukannya mang itu Jepang itu mah. Iya, kalau misalnya lu mau bikin tuh di situ aja tuh warung Ponunung. Iya. Gitu. Terus apa lagi yang mau lu bahas nih di podcast kali ini? Ya jadi ini kan kita nih nanti bakal ditonton sama junior ya. Junior di kalangan kita, wilayah kita. Ya, banyak yang support kita juga. Junior kita tuh pengen ngungkapin apa yang pengen dia ungkapin, pengen bikin sesuatu tapi dia takut, Bay. Berarti boleh di sini. Maksudnya kita jadi acuan gitu. Oh, jadi acuan buat junior kita buat ngelakuin sesuatu. Maksudnya gue juga pernah struggle kayak lu, pengen bikin sesuatu tapi susah. Pernah kayak lu, pernah di posisi lu. Tapi gue hajar aja tuh terus gitu. Oh ya. Jadi ntar junior kita nih bisa ngeliat kita, wah dia aja bisa. Senior gue aja bisa. Berarti junior gue apa? Berarti gue juga harus ngikutin senior gue gitu. Ya harus ngikutin. Harus. Lebih bagus, benar. Juga senior kita, abang-abang kita ya kan. Mungkin banyak yang nonton sih kemarin gue. Emang ya? Iya. Emak gue nonton. Malu nonton. Bocah pada nonton semuanya. Mamanya bocah nih, tim kumpul nih, mamanya nonton semua. Berarti kita harus jaga omongan gak sih? Ya serah lah ya. Serah lah. Konten kita. Mau ditonton syukur enggak ya? Ya udah. Gitu. Enggak kayak gitu, men. Kayak gitu. Pokoknya ajar aja kalau apa yang lu pengen bikin lu lakuin aja lah. Lu lawan. Lawan orang tua. Enggak. Lawan apanya? Lawan rasa takut lu. Jangan lawan orang tua, nggak boleh. Iyalah, namanya orang tua. Iya. Dikeprek sandal. Orang tua itu orang tua. Iya. Oke, terus kita mau bahas apa lagi? Ya pokoknya buat nanti siapapun yang pengen ngelakuin apapun itu, ya lakuin aja sih. Yang misalnya kayak keresahan lu di sini, kayak lu punya masalah atau misalnya masalah dalam hubungan. Nah, bisa kan? Bisa lah. Misalnya kayak teman-teman kita nih dalam lagi di hubungannya yang lagi dia lagi pubernya mungkin ya. Tapi tapi banyak masalah. Nah, lu bisa menceritakan di podcast kita. Tapi kalau menurut lu itu ceritanya aib ya, jangan
Itu hak lu sih. Kalau misalnya lu mau mengungkapkan ya nggak masalah. Tapi itu buat kalau misalnya klarifikasi nih, kan kemarin nih, ya kan? yang mana tuh? Klarifikasi kan orang-orang kan pada Nah itu lihatnya yang beda sama nah, apa yang lu kalau mau dipandang. ya Boleh kali ya, bisa kita bisa undang di sini ya, bisa biar nanti hatinya tergantung tenang juga ya ah, kan? Biar hatinya tenang biar juga. hatinya tenang, biar orang-orang tahu. Biar orang tahu, nggak bikin perspektif sendiri-sendiri. Jangan hoax aja yang dibicarain. Kebanyakan tuh sekarang tuh apa sih, media itu jadinya tuh kadang-kadang banyak yang nipu juga. Maksudnya bukan media-media ini ya, maksudnya kayak di sosial media gitu. Nah, sosial media kenapa? Sosial media itu banyak yang kayak nipu. Misalnya nih ya, kebanyakan masyarakat netizen atau masyarakat kita itu ngambil simpulan satu doang. Misalnya nih dia baca nih satu, ada headline, misalnya apa ya kan. Nah itu langsung diambil di kepala dia, langsung disebarin. Padahal itu belum tentu benar atau enggaknya, men. Belum tentu valid beritanya. Tapi langsung diambil, langsung disebarin. Nggak dicari tahu dulu. Nggak dicari tahu dulu, itu langsung disebarin. Nah itu ya, disebarinnya sama siapa, lu mau tahu nggak? Masa keluarga. Mama semua. Ngumpul nih, makan sambil ngeliwat. Itu ngobrol, iya sambil ngeliwat. Mending gibahnya bener, Iya. gibah hoak ya. Iya, mengelak menyebar gitu iya, kan. itu dia salahnya situ. Jadi itu yang kayak gitu nggak jelas lah, janganlah pokoknya. Iya sih. Ya kayaknya podcastnya sampai sini aja kali ya. Sampai sini doang. Iya, Apa yang di-podcastin? Apa nggak usah jadi bikin podcast ya? Nggak usah kali ya? Ya nggak usah. Buat apa sih? Bikin podcast? Iya, buat apa sih? Nggak ada yang nonton juga. Nggak ada yang nonton. Buat apa sih bikin podcast, emang nggak ada yang nonton? Ya udahlah, kita bikin podcast. Kita bikin ini aja. Apa ya itu? Ini kita lanjutin project kita aja yang lain. Daripada kayak gini ngobrol nggak jelas. Jadi kagak usah bikin podcast saya lah. Nggak usah bikin podcast. Menurut gua nggak usah. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya udah deh, gitu aja. Nggak usah bikin podcast. Menurut gua nggak usah. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya udah deh, gitu aja. Giling-giling. Coba tahu dia bikin konten baru. Udah, Aku bikin memang boneka. Ya gitu aja. Terus ya. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.